saya sangat penasaran sih. Ada juga masukan-masukan dari sahabat Kang Jugala juga. Kang coba kontennya di malam hari eksplor ke goanya gitu atau ke guanya gitu, goa ya dan candinya, dan siap saya laksanakan. Lagi apa di sini nih? Lagi ngelamun. Ngelamun. Iya, Jangan ngelamun, nanti kesambet, takut kesambet nanti. Enak cuacanya. Enak ya, apalagi habis turun hujan ya. Nanti malam ingin nge-explore di apa, di gua sama candi candi buatan itu gitu ya. Tapi nggak apa-apa nih, nggak apa-apa, nggak bakalan takut gitu. Nggak serem, kayaknya serem sih ya. Nah ini kan memang sekelilingnya bisa dicek hutan semua gitu ya tuh. Nah gitu, kita sebelum masuk ke gua kita cek dulu ke air cai kahuripan ya. Iya, yang di waduh, merinding gue. Merinding gue. Jadi gimana suasananya, Kang? Itu kan pohonnya bisa dilihat. Ini pohon paling terbesar dan di bawah juga ada pohon paling gede tuh sebelah sana. Nah, itu. Nah, iya. Nah, airnya. Wah, sampai jatuh. Jatuh, hati-hati licin ya. Jadi berendamnya di sini. Nah, ini air kahuripan. Karena dingin apa? Di sini agak beda gitu, sahabat. Nah, nih coba. Bisa dicoba. Nah, merinding ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, udah terasa nih. Merinding ya, sahabat ya. Tuh, nih. Ya. Jadi ini di sekitaran rumahnya Neng Dewi. Ada burung di dalam atau lalai. Deteksi di sini gitu ya. Aura goibnya di sini. Nah, tangan saya bisa dirasakan nih. Getaran tangan saya tidak digerakkan. Apa itu di belakang? Yang mana? Di belakang tuh. Ada. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi yang pertama di sana tidak boleh disorot kamera. Di sini ada di depan melihat ada beberapa orang. Mohon maaf. Pas pintu masuk itu. Iya, di sini ada di gerbang di sini dan saya disuruh pulang. Jangan terlalu lama-lama. Bukan manusia, gitu saya bingung. Apa itu? Kayak yang dilihat oleh Kang Ian itu apa tadi? Seperti ular gitu. Kita akan ke candi buatan ya. Ini adalah candi ya. Candi buatan kata, tapi zaman dahulu gitu ya. Kayak ada suara. Assalamualaikum. Sebetulnya tidak sedahsyat di gua. Di sini hanya ada goib-goib biasa. Di sini tidak sedahsyat. Diam. Allahu la ilaha illallah. Woi, banyak. Apaan itu, Kang? Apa ya? Untuk apa sebetulnya Bapak Aceh gitu? Itu ada beberapa buah, ada yang berbentuk siluman ular. Oh, betul. Ada juga bentuk siluman harimau. Ah, betul, sahabat. Terus ada juga yang apa namanya, kalau bahasa Sunda kuntilanak. Betul, pas. Nah, mendengar suara balik badan saya. Suara mendengung atau gimana? Nah, gitu. Mengangung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kang Jugala. Bagaimana kabarnya sahabat Jugala? Mudah-mudahan diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Ya Allah, ya Robbal Alamin. Nah, untuk di video kali ini, saya ini hampir maghrib ya. Karena saya akan mencoba mau silaturahmi ke Neng Dewi
eh, yang rumahnya itu di tengah-tengah hutan dekat goa, dan ada candi juga, candi buatan ya. Pendahulunya yaitu abahnya yang sudah almarhum ya. Kita doakan semua buat abah Neng Dewi ya, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya robbal alamin. Dan untuk itu saya lagi hujan besar ini sahabat ya, karena teman saya narasumbernya Kang Sapro sama Bang Iki sudah duluan ke sana dan saya tertinggal sahabat ya. Dan saya akan coba kontennya sehabis maghrib, nanti akan explore di malam hari ya. Kita akan coba ngobrol-ngobrol dulu sama Neng Dewi, dan di waktu malamnya saya akan coba explore ke goanya ya, atau guhanya ya, dan sekalian ke candi buatannya. Saya nggak kebayang kalau di malam hari gitu sahabat ya, sedangkan kalau di siang hari juga, ini di sore hari seperti ini ya, suasananya memang luar biasa gitu ya, jauh dari perkampungan, dan itu kampung sebelah, di sebelah sana ada beberapa kilo ya. Dan untuk saat ini hujannya sangat deras tadi ya, ini airnya juga sangat mengalir melewati jalan setapak, jalan cadas ya, atau bikinan jalan ini tangganya sahabat ya. Hujan masih turun, saya alhamdulillah bawa jas hujan ya sahabat ya, karena harus hati-hati karena ini sangat licin sekali sahabat ya. Gak kebayang, dan saya sangat penasaran sih. Ada juga masukan-masukan dari sahabat Kang Jugala juga, Kang coba kontennya di malam hari, silaturahminya coba Kang ke eksplor ke goanya gitu, atau ke guanya gitu, goa ya, dan candinya. Dan siap, saya laksanakan, dan saya akan coba kontennya di malam hari gitu ya. Apakah seperti apa keadaan di malam hari yang kayak seperti ini sahabat ya. Nah, ini memang kayak hutan gitu ya, karena ini memang sangat jauh sekali. Dan saya juga mungkin nanti malam itu akan silaturahmi dulu ke Abah Aceng, yaitu ke uaknya Neng Dewi ya, Abah Aceng, karena Abah Aceng di sini sebagai sesepuh gitu sahabat ya, jadi sebagai kuncen atau orang bisa ya, orang pintar juga sahabat ya. Nah, saya dari bawah sana sahabat ya, baru sampai sampai sini gitu ya, Insya Allah. Dan ini hampir maghrib, kita akan sholat maghrib dulu di rumah Neng Dewi, dan tidak memungkinkan kalau ke masjid karena sangat jauh ke sana. Tadi sudah dilewati ke sana gitu ya, dari sana, dari kampung sebelah. Saya juga ke sini memang sangat ngos-ngosan sahabat ya, karena nanjak sekali sahabat ya. Dan mudah-mudahan Neng Dewinya ada, memang gak pernah kemana-mana sih Neng Dewinya sama mamahnya atau orang tuanya juga sahabat ya, apalagi di musim hujan seperti ini gitu ya. Gugur juga atau petir sangat menggelegar karena hujannya tadi sangat lebat sahabat ya. Ini kayak sudah agak gelap-gelap ya, walaupun di sore hari ini mau maghrib sih ini. Dan saya akan coba nih kabut juga, karena saya di atas perbukitan ini, kabut juga sudah mulai turun ya, kabut putih ya, Masya Allah. Aduh, hujan. Kalau siang tadi ya teman saya juga kesini ngantarin kasur ya,
ada dari hamba Allah, dari Bapak Malik dari Singapura ya kalau tidak salah ya, menghantarkan titipannya kasur ke sini ya. Wah, pada sepi tuh rumahnya, kita sepil tuh. Itu rumahnya sahabat. Dan ini ngeri kalau di malam hari sahabat ya. Ini ada kolam-kolaman, ini kolam buatan ya. Ini padahal kolam buatan ini dari cadas ya. Jadi ditanami ikan lele biasanya. Seperti ini sahabat ya. Ini kabut sudah tebal, kabut juga ya, karena ini di atas perbukitan. Masya Allah. Aduh, nggak kebayang ya kalau malam ya sahabat ya. Kita akan coba explore di malam hari ya. Apakah ada apa di sini gitu ya. Tapi saya tidak niat apa-apa, cuma hanya ingin silaturahmi ke Neng Dewi di malam hari ya. Kita sehabis explore kita langsung pulang walaupun malam-malam gitu, karena nggak pantas gitu, nggak bagus gitu ya. Kalau tidur di sini saya, karena saya bersama teman-teman juga nanti di waktu malam kita akan pulang kembali sahabat ya. Nah seperti ini sekelilingnya sahabat ya, hanya ada rumah satu, ini rumahnya Neng Dewi ya. Kalau uanya di sebelah sana ya, dan mudah-mudahan Neng Dewinya juga ada sahabat ya. Nah ternyata itu ada Neng Dewinya juga kayak ngelamun ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Masalah, alhamdulillah Neng Dewi ada nih. Gimana kabarnya Neng? Alhamdulillah. Nih sebentar pakai mic dulu ya Neng ya. Boleh nih. Aduh, ini ternyata hujannya sangat deras ya Neng ya. Iya. Takutnya barusan teh jalan ke sini saya jalannya juga sangat licin gitu ya. Apalagi habis turun hujan gitu ya. Soalnya Emang belum Neng Dewi lagi apa di sini nih? lagi ngelamun. Ngelamun. Iya, Jangan ngelamun nanti kesambet. Takut kesambet nanti. enak cuacanya. Enak ya, apalagi habis turun hujan ya. Iya. Suasananya adem, sejuk gitu ya. Emang sendirian kalau mama lagi apa di dalam? Ada Lagi pada ada ya. Iya. Oh di dapur. Iya. Lagi. Neng Dewi hanya melihat suasana aja gitu ya. Jadi memang dilihat ke sana juga nggak ada rumah Neng, ada Nggak juga ada. pepohonan Iya. gitu ya. Mhm. Memang seperti ini sahabat gitu ya. Memang satu-satunya, dan rumah yang keduanya itu Uwa ya. Iya. Sama UU-nya di sana gitu ya. Ini saya main ke sini nih, bukan main tapi silaturahmi. Iya. Tapi di sore hari saya memang direncanakan karena saya sangat penasaran. Ada juga yang disuruh ke sini silaturahmi sore terus sampai malam, dan Iya. saya sangat memang penasaran nih. Mungkin nanti malam ingin nge-explore di di Gua. gua sama candi candi buatan itu Iya, gitu iya. ya. Tapi nggak apa-apa nih, Nggak apa-apa. nggak apa-apa, Iya. nggak bakal takut gitu. Hah? Enggak. Nggak serem, kayaknya serem sih ya. Iya. Tapi saya penasaran. Mhm. Ya saya mau nanti kan izin dulu sama Uang. Iya. Iya. Terus Neng Dewi kalau malam nggak usah ikut gitu ya. Yang Iya. pertama itu licin, keduanya malam hari kan. Iya. Biarin saya doang sama teman-teman ya. Iya. Ingin keliling-keliling ke wilayah sekitaran di sini gitu Iya. ya. Saya nggak kebayang di sore hari juga ini sudah kayak mau gelap gimana gitu ya. Iya, gelap. Apalagi di malam hari gitu ya. Iya. Kayaknya serem ya. Ada deg-degan gitu ya. Iya, Tapi nggak ada pencahayaan di sana. jadi cobalah, saya akan coba gitu ya. Apakah ada apa di sini ya, mudah-mudahan. Kita mah cuma pengen tahu aja kan gitu ya. Enggak ke hal-hal nggak ada lah. Macem-macem ya. Enggak lah, cuma ini aja, pengen aja gitu ya. Kontennya di malam hari aja ke sini gitu ya. Nanti juga saya akan silaturahmi sama Bapak Abah Aceng ya. Kita izin dulu ya. Iya. Mudah-mudahan kita diberi
keselamatan di sini gitu ya. Dan mungkin nanti Neng Dewi kita dilanjut lagi nanti habis maghrib di sini maghrib dulu. Kalau nanti malam saya eksplor ke goa dan ke candinya. Iya. Nanti disambung lagi hasil eksplor di malam hari. Nanti ngobrol lagi, sambung lagi sama Neng Dewi nanti malam ya. Ya, Terima kasih Neng Dewi, kita lanjut di nanti malam ya. Jadi sahabat, kita akan lanjutkan nanti malam ngobrol-ngobrol lagi sama Neng Dewi dan saya. Nanti habis maghrib atau malamnya saya akan ke eksplor ke goa ya. Kita lanjut, kita akan coba eksplor ke goa atau ke candi gitu ya, bersama ini kameramen Bang Iki dan Kang Saprol, ini narasumbernya ya. Kita harus mengikuti gitu ya. Jadi kita sebelum ngobrol-ngobrol lagi sama Neng Dewi, kita akan eksplor dulu ke goa karena di sini memang betul-betul ada goa gitu. Iya. Ya, kita ikuti langsung aja ke sini Ayo ya. kita langsung ikuti aja. Memang hati-hati jalannya. Jalannya ini cukup licin, Kang. licin. Iya. Nah, ini ada suara katak atau kodok. Jadi ini bukan sawah. Jadi sahabat, ini kolam atau kulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan selamat, tidak ada apa-apa karena saya ingin mengecek saja. Memang betul sih di sini memang ada goa gitu. Nah, seperti apa keseruannya di dalam goa gitu ya. Jadi Kang Jimmy tidak ikut sahabat ya, karena nggak tahu sih. Mungkin kekenyangan makan. Iya, kekenyangan makan gitu ya. Nah, ini kan memang sekelilingnya bisa dicek hutan semua gitu ya. Tuh, nah gitu. Cekas tuh, Pro. Cekas, terus. Nah, ini hutan. Jadi pepohonannya sangat besar-besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini juga memang ini sangat tinggi perbukitannya, pegunungannya di sini. Jadi kabut juga turun gitu ya, sampai kabut nih. Iya. Berkabut, Kang Saprol. Dan Awas, mungkin ini jalannya kan habis hujan tadi. licin ya. Sangat licin. Licin. Kita sebelum masuk ke goa, kita cek dulu ke air cai kahuripan ya. Iya, yang di bawah itu ya, gitu sambil kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Cuci muka dulu. Assalamualaikum ya goib. Nah, jadi suara air cai kahuripan atau air kahuripan itu sudah terdengar ya. Nah, bersuara gitu ya. Nah, jadi waduh, merinding gue. Merinding gue. Jadi gimana suasananya, Kang? Itu kan pohonnya bisa dilihat. Ini pohon paling terbesar dan di bawah juga ada pohon paling gede tuh sebelah sana. Nah, itu. Ah, iya itu. Nah, itu pohon paling besar atau paling gede ya. Masya Allah. Wah. Jadi kita langsung lihat ke air kahuripannya ya, Kang ya? Iya, jadi Neng Dewi suka ke airnya ke sini. Iya. Ke air Neng Dewi itu suka ke airnya ke sini, sahabat. Masya Allah. Tuh. Jadi ini benar-benar gak ada rumah, cuma Neng Dewi. Emang hutan sih. Assalamualaikum. Bismillah. Nah, airnya. Wah, sampai jatuh. Nah, Jatuh. jatuh. Hati-hati licin ya. Aduh. Masya Licin, Allah. licin. Nah, boleh di sini biasanya udah aja di situ. Nah, kan menurut informasi ini air kahuripan ini biasanya kalau dulu Kang Saprol ya. Ya. Di sini itu kan ada padepokan. Padepokan ini pencaksilat. tempat ngebungbang. Ya. Ya.
Jadi air ini air suci, dibilang air bersih gitu ya, asli dari pegunungan. Nah biasanya kalau sudah mandi di sini, langsung kalau misalkan si murid sudah latihan, misalkan mau ada tahapan atau tingkatan, bisa langsung mandinya ke sini ke kolam seperti ini. Jadi berendamnya di sini. Nah ini air kahuripan, airnya dari dalam sela-sela itu masuk gitu ya. Nah ini salah satunya saya terangkan dan menurut informasinya, karena Bapak Aceng sebagai kuncennya di sini, karena keterbatasan tidak bisa melihat dari sejak lahir, tidak bisa ikut ke sini, dan saya diwakili sama Kang Sapro juga, salah satunya murid Bapak Aceng gitu ya di sini, dan saya coba ya seperti ini gitu. Apakah di malam hari seperti apa suasananya? Nah seperti inilah gitu ya. Jadi air ini selalu jalan terus gitu ya, tidak kering-kering. Kang Tidak Sapro pernah kering, Kang. pernah, walaupun kemarau. Ya. Wah jernih nih, Jernih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini airnya gak pernah kering. Nah Tuh. jadi sebetulnya Kang Sapro di sebelah sana lebih hutan lagi ke sananya. Lebih gitu. hutan lagi di Hutan. sana. Iya. Jadi di sana itu ada gunung, airnya mengalir ke sini gitu Mengalir ya. ke sini. Iya. Jadi sebetulnya air ini pembuangannya kemana Kang Sapro? Saya heran nih, Iya. karena Itu kan, ini selalu jalan air, tapi pembuangannya kemana kok hilang? Ya. Biasanya kan ada pembuangannya. itu kan keanehannya di situ, Kang. Air di sini. Jadi ini nggak ada pembuangan ya. Nggak ada pembuangannya, Iya. tapi nggak penuh-penuh ya. Nggak penuh-penuh. Ke sini juga nggak ada nih. Nggak Ini ada ke sana. Ke Nggak ada sana. air pembuangan. Coba Nggak bisa ada ya? dilihat. Oh ke sini nggak ada. Nggak ada, ke sini juga nggak ada pembuangan tuh kan. Harusnya kan kalau ada pembuangan ke sini Ada kan air ya, Iya, jalan di sini gitu nggak ya. ada, tuh. Jadi suasananya di sini memang. Nah, jadi keluar karena dingin apa? Di sini agak beda gitu sahabat. Nah, nih coba, bisa dicoba. Nah, merinding ya. Nah ini. Nah ini. Nah, udah terasa nih, merinding ya sahabat ya. Tuh, nih. Ya. Ada kan? Ada. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ilaha. Ini Kang Ian lagi mencoba berinteraksi, sahabat. Karena di sini saya sangat merasakan, walaupun saya ke sini tidak mau mengganggu atau mau apapun juga, tidak saya. Tapi ingin saya membuktikan ini, merasakan suasana di malam hari. Kita sudah dibuktikan. Karena kalau aura-aura itu lebih kental ya. Ada mistisnya selalu kental di sini. Karena sangat terasa gitu ya. Kita bisa beradu bukan hanya badan tapi kebatinan saya juga tersentuh di sini gitu ya. Aura-aura positif dan negatif tentunya ada. Mudah-mudahan ini energinya positif ya. Iya. Dan di sini alhamdulillah juga kita barusan juga hanya bisa berinteraksi aja di sini ya. Sangat terasa auranya, memang sangat terasa gitu ya. Nah, kita kameramen di sini. Di sini. Dua-duanya. Itu kan lagi live ya? Lagi live. Coba di sini. Nah, untuk di sini alhamdulillah yang tinggal di sini gitu, walaupun ini secara makhluk halus atau goib gitu ya, alhamdulillah ya, kita hanya bisa berinteraksi saja di sini, dan saya juga sangat terasa gitu, bisa merasakan ya. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah kita dia itu cuma menyapa gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah kita sudah izin dulu gitu ya. Wah, kita pelan-pelan aja karena ini baru ke air kahuripan ya. Iya. Terima kasih juga yang sudah atau penunggu yang di sini juga, dan saya mohon maaf apabila saya
berlaku tidak sopan, dan saya hanya ingin mengetahui posisinya secara langsung di sini, di sekitaran sini, dan apalagi ini di malam hari ya. Seharusnya di malam Jumat gitu ya, tapi ini tidak apa-apalah gitu. Dan kata Bapak Aceh juga, kalau malam Selasa dan malam Jumat bisa juga ada penampakan. Dan untuk saat ini juga walaupun malam Kamis, bisa saya sangat merasakan getaran-getaran ini, aura-aura Aura mistisnya. ya gitu. Kita pelan-pelan aja, jangan sampai berjalannya takutnya nanti jatuh seperti tadi gitu ya. Nah, kita hanya bisa merasakan saja, sahabat gitu ya. Jadi kita selalu menyapa sama yang berada di sini gitu ya. Dan kemana sih? Oh, di bawah. Lewat. Sini. Ini jalannya ke sana. Nah. Wih. Tuh pohonnya Kang, lihat Kang. Iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi sadek ali bapak kalau pancar jibi jauhin kang siropil bapak imam batu anya sadat kali. Aturan silaturahmi. Jadi ini di sekitaran rumahnya Neng Dewi. Ada burung di dalam atau lalai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo ke ibu. Ini yang dinamakan buah binong. Jadi air juga bercucuran dari Ya. atas. Nah, seperti ini bisa dicek. Nah, air turun dari atas, keluar dari atas. Nah, kan ini lagi live, bisa dibuktikan juga. Iya. Dan ini guhanya memang asli ya Kang Saprol ya. Jadi bukan gua buatan gitu ya. Bukan. Jadi asli ini ya Kang Saprol ya. Alami. Bentuknya alami seperti ini. Dan ini memang ada seperti ini, wajah seperti ini. Boleh kita silakan mau komen mau gimana gitu. Saya hanya bisa kesini saja mendatangi gua ini. Keadaan di dalam gua ini seperti ini sahabat. Nah seperti ini. Kita bisa dicek lagi, lebih ke sini lagi. Assalamualaikum. 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 Nah biasanya Kang Saprol ya, kalau kita dulu menurut informasi kalau sudah misalkan merendam atau Iya. berendam di Di air kahuripan. air kahuripan itu biasanya wiridnya di sini ya. Ya, Wiridnya di sini. setiap murid itu di sini gitu ya. Iya. Jadi memang bukan zaman dulu ya, tapi Kang Saprol juga pernah mengalami kan? Pernah mengalami. Pernah ya? Iya. Gitu ya. Jadi setiap ada lubang diisi sama satu murid. Iya. Nah, seperti ini gitu ya. Gini kan banyak lubang kan. Banyak tuh. lubang. Yang ini Bisa diisi satu, misalkan Kang Saprol di Iya. sini, yang satu Yang di satu sini. di sini. Biasanya kalau Satu lagi di wiridnya, sana bisa ya. wiridnya apa saja? Itu dari guru. Iya, dari guru. Oh gitu ya. Setiap yang di sini. Ajian-ajian yang harus Ajian. di Biasanya ajiannya atau pengagemnya ilmu apa itu? kalau dulu ilmu Hmm? kebal. Ilmu kebal, kejayaan yang gitu ya. Kejayaan yang diulik zaman dulu. Itu zaman waktu dulu gitu ya. Iya. Tapi sekarang mah jarang Jarang sekali ya. sekarang mah ya. Anak-anak muda jarang sekali ya. Kalau sekarang mah gitu. Nah, jadi begitulah keadaannya di goa gitu ya. Biasanya Awas, itu Kang, lubang sih. Takutnya ada ular. Apa? Ularnya yang putih. Bukan. Nah seperti ini sahabat ya. Dan boleh mundur. Mundur terus. Nah, kalau di sana, tapi mohon maaf ya para penonton semuanya, mohon maaf sekali lagi, dan saya bukan untuk
melebihi penonton semua gitu. Tapi saya juga mungkin alhamdulillah dulu juga pernah pesantrenan, pernah ikut perguruan dari Padepokan juga ya, selain kita ngonten juga. Dan tadi juga saya sudah bisa merasakan aura-aura dari air kahuripan. Kalau menurut informasi saya nanti kita akan sampaikan. Karena untuk saat ini saya tidak akan sampaikan. Karena kameramen juga nanti takutnya gimana-gimana. Untuk sementara saat ini di goa ini, dan saya akan deteksi ya, mohon maaf ya, bukan untuk meluluhuri atau kalian semua gitu ya. Untuk kita mendeteksi di sini gitu ya, aura goibnya di sini. Nah, tangan saya bisa dirasakan nih. Getaran-getaran tangan saya tidak digerakkan. Kalau melihat secara kasat mata, di sini ada, mohon maaf sekali lagi, ada orang yang duduk di sini. Di sini Kang. Iya, tapi tidak menampakkan diri. Beda ya. Nah, di sini nanti aja di katanya ya nggak mau disorot katanya, nggak mau disorot gitu, nanti aja dibicarain. Nah kalau tangan ini diam, beda, coba perhatikan ya. Nah langsung hidup lagi, ngedeteksi gitu ya, ada, tapi nggak mau diekspos, nggak mau disorot sama kamera ya, tidak apa-apa, mohon maaf ya. Nah Maaf itu bila kedatangan kita iya mengganggu tidak ya, Kang, ya. apa-apa, tapi dia sudah tahu kedatangan saya karena di sini saya baik-baik gitu ya. Kalau di dalam tidak ada apa-apa, kita boleh Apa itu Kang? apa Suara apa itu di belakang? yang mana Di belakang tuh. ada. Nah, di sebelah sana. Nah, Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Allahu la ilaha illallah hayyul wala. Di sini Kang, suaranya barusan. Di mana? Nih di sini nih. Sini. Iya, nih. Kedengeran nggak? Allah. Bahagia sadeka Bapak. Bapak Imam. Allah. 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 Tidak ada Kang, sudah loncat dari sini. Nah, tuh. Jadi begini, kan saya tujuannya ke sini baik, ya. Iya. Mohon maaf juga para penonton buat HDW Channel juga. Ini saya bukan untuk jago-jagoan, tidak, maaf sama sekali. Tapi barusan karena di sini memang jarang ya. Mungkin Kang Sapro saya baru pertama kali eksplor di malam hari, betulkah? Iya, benar. Karena orang tidak ada yang berani gitu ya. Di sini tadi mendeteksi saya, jadi yang pertama di sana tidak boleh disorot kamera. Di sini ada di depan melihat ada beberapa orang. Mohon maaf. Pas pintu masuk itu. Iya, di sini ada di gerbang di sini, dan saya disuruh pulang, jangan terlalu lama-lama. Oke. Gitu. Iya. Ya, saya terima kasih banyak dan saya mohon pamit. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma qisama. Hati-hati, pelan-pelan aja karena di sini sudah menyingkir, tidak ada. Hati-hati aja, jalannya pelan-pelan aja. Takutnya jatuh gitu karena ini sudah turun hujan, licin gitu ya. Jangan lari, nanti takutnya celaka gitu ya. Kita harus
mesti hati-hati karena di sini saya bukan untuk tidak maksud untuk apa-apa gitu ya. Pelan-pelan saja. Nah, ini ya. Dan beliau sangat berterima kasih katanya ya. Bilang tadi sangat berterima kasih. Malah begini. Bilangnya begini. Silahkan pulang begitu. Jadi gitu kita ya. gak usah berlama-lama di sana, Kang? Iya, gitu. Nanti kita bercerita aja di sana. Oke. Karena kita sudah mau pulang, kita alhamdulillah juga saya sudah dipersilahkan Kang Saprol Iya. di sini alhamdulillah gitu ya. Dan saya ke sini alhamdulillah disambut dengan baik dari para goib yang ada penunggu di sini gitu ya. Mungkin sangat heran kalau bilang nanti ke Bapak Aceng gitu ya. Kita berceritanya nanti aja di depan dekat rumah. Ini kabut Kang Saprol Iya, mulai turun ya mulai turun. karena di sini sangat tinggi sekali gitu ya. Ini di puncaknya, puncak gunung. Ya. Jadi kediaman Neng Dewi itu di gunung. Nah, seperti Oh, ini gitu ya. Jadi ini kan lagi live langsung ya. Iya. Dari rumah Neng Dewi ke tempat guha itu seperti ini gitu ya. Gitu. Mungkin nanti kalau yang komen-komen nanti dibacakannya di rumah ya. Iya. Nanti kita di Soalnya susah kalau sambil bacain gitu ya. sambil jalan. Nanti diperjelas saja nanti ya sama saya. Bahkan misalkan di sini ada apa karena takut dibilangnya ya kameramen juga takutnya buntang-banting pulang gitu ya. Nanti saya dibilangin gitu ya. Dan itu suara gogog. Gogog. Dan alhamdulillah juga sahabat, jadi saya dari dulunya pernah explore juga di malam hari atau ke lokasi-lokasi yang angker gitu ya. Alhamdulillah juga. Kita nanti ngobrol sebentar sebelum kita kasihkan ke Kang Jimmy lagi gitu ya. Gogok. Nah, ini kan udah nyampe ini. Udah nyampe ke Kita perjelas dulu ya. Hah? Jadi boleh di sana. Nah, kita udah sampai lagi nih di sini di rumahnya Neng Dewi ya. Jadi tadi kalau dibilang nih pas pertama kita masuk ke apa? Air kahuripan. Iya. Nah, Kang Saprowa hanya bisa merasakan itu apa ya. Iya. Kalau saya kalau misalkan tidak di stop tadi dia itu mau menyerang gitu. Iya. Karena nggak tahu siapa kamu kan gitu Iya. gitu ya. Untung saja tadi keburu ke deteksi gitu. Kan langsung ya. Tadi saya langsung ini ya merinding gitu ya. Langsung Jadi merinding. apa namanya? Bulu kuduk gitu kuduk ya. langsung Udah berdiri. terbiasa itu mah. Jadi kita itu beradu apa namanya? Aura gitu. Auranya sama kita itu beradu gitu. Jadi bersatu tadi gitu ya. Jadi sangat terasa gitu ya. Nah, kalau di yang tadi yang paling sana, paling pojok itu, nah ada 3 sebetulnya. Dia itu tidak bersatu gitu ya. Dari sini gitu ya. Tapi bukan manusia gitu. Saya bingung. Apa itu? Kayak yang seperti- dilihat oleh Kang Ian itu apa tadi? Seperti ular gitu. Iya. Seperti siluman gitulah gitu ya. Nah, kalau dari sini hitam banget. Kalau matanya merah. Yang udah di gua, bukan? Yang lagi di air nih. Oh, yang lagi di air. Dia itu. Nah, dia itu kayak mau menerkam. Cuma Oh, menengok. jadi tadi ada beberapa sisi. Iya, ada 3 itu. Yang paling bawah, yang tengah, yang dari sini. Kalau yang dari sini kayak seperti ular gitu ya. Menurut kasat mata panca indera saya dengan kebatinan saya gitu ya. Jadi dia itu ternyata pas begitu melihat
melihat air kahuripannya, takutnya gimana takutnya dirusak gitu kan. Takutnya dirusak atau diganggu takutnya, kali ya. Iya, jadi hanya seperti itu, sebatas itu. Ya, kita langsung berinteraksi sebentar, dia itu hanya sampai di sana gitu. Nah, lalu kita naik ke gua. Iya. Pertama kali tidak ada apa-apa, mungkin lagi ngumpet atau gimana gitu ya. Iya. Nggak terasa auranya, nggak ada sih. Nah, pas kita lewat, dia itu udah diem di atas batu itu. Iya. Dan itu, tapi kayak kakek-kakek. Mungkin itu penunggu di sana kan. Nggak tahu sih, walau alam gitu ya. Tapi hanya dia itu begini lah, kalau dicontohin gimana ya, mohon maaf. Sila. Enggak, bukan gini, bukan gini, bukan begitu ya Kang. tapi gini. Oh, jadi tadi posisinya seperti itu ya Kang? Iya, seperti ini gitu. Dan dia pakai ke bawahnya itu pangsi hidung hitam, tapi ke atasnya nggak pakai baju gitu. Jadi dia itu mungkin nggak tahu malu atau gimana gitu, dia itu sampai nggak mau di video atau disorot gitu. Makanya saya juga menghargai tadi gitu, nggak apa-apa gitu. Dan balik lagi kata Kang Sapro tadi di belakang ada apa, untung saja tidak ngegabruk gitu. Dan saya juga telat ngantisipasinya itu. Dia itu nggak mau menyerang sebetulnya, dia penasaran melihat cahaya ke sini. Gitu, dia itu langsung di depan pintu gitu. Mungkin baru kali ini kan ada yang mengeksplor ke sana. Iya, bawa makanya kamera. Kang Sapro dari sana dari sini itu barusan ke sana hampir semua turun gitu ya. Jadi makanya tadi yang tiga itu pas di lawang pintunya itu, kita itu penunggu asli di situ itu, saya jangan lama-lama. Iya, kata penunggunya. Iya, jangan lama-lama di sini. Jadi seolah-olah terima kasih atas kehadirannya, gitu bilangnya tadi begitu gitu ya. Tapi jangan lama-lama di sini. Makanya saya juga ya ngegugu gitu ya ceritaan dia gitu. Nantinya kalau misalkan tidak digubris ceritanya dari sana, langsung gitu ya ke telinga saya juga gitu ya, dengan kebatinan. Jangan lama-lama, langsung pulang aja. Nah, takutnya kalau nggak ngegubris bahasa itu, takutnya ada apa-apa. Makanya saya langsung pulang aja. Tapi dengan kepulangan itu saya pelan-pelan dan hati-hati. Takutnya nanti celaka sendiri begitu. Nanti kalau nanti dibilangin tadi di sana, takutlah. Bukan takut gitu ya, takut celaka seperti kameramen. Hayo ngemerah gitu, takutnya jatuh gitu, takutnya begitu. Makanya tadi saya bilang hati-hati saja, di sini tidak ada apa-apa kan gitu. Padahal pas saya pulang berpapasan begini, kalau di sini sama saya di gini juga dapat tadi. Cuma saya nggak bilang saya gitu. Kalau dibilangin tadinya juga pada lari di sana mungkin begitu ya. Apalagi sama saya tadinya kalau misalkan disuruh menampakkan bisa saja gitu. Tapi ya itu antisipasinya, pertama di malam hari, keduanya ini teman-teman takutnya belum persiapan kan begitu Kang Sapro gitu ya. Jadi hanya tahu dengan panca indera saya atau kebatinan saya. Nah, itu saja untuk di malam hari ini, dan saya sudah membuktikan keadaan di rumah terpencil dekat hutan rumahnya Neng Dewi itu di goanya. Gua Binong. Di Gua Binong. Ya, ini termasuknya wilayah Tasikmalaya, Kang Sapro. Tasikmalaya. Ya, itu live-nya di Kang Jimmy, dan besok mungkin tayangnya di channelnya saya Kang Jugala. Begitu. Kita nanti sebentar lagi akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama Neng Dewi, dan itu juga dikasihkan saja ke Kang Jimmy sama Neng Dewi. Itu saja ya. Kita lanjut ke. Terima kasih. Dan untuk saat ini explore di malam hari ini cuma sekian. Ini kira-kira sekitaran adalah jam malam, memang udah malam lah gitu ya. Tadi sudah dari goa dekat rumah Neng Dewi. Yang satu lagi kalau penasaran
kita akan ke Candi Buatan ya. Karena di sana itu ada candi yang dibikin dulunya Padepokan Pencaksilat. Tentunya untuk pengisian ilmu-ilmu dari keturunan Neng Dewi Padepokan Pencaksilat tentunya di sana gitu ya. Ada candinya dan tempat ikan di kolamin ditanami ikan, dan saya harus melewati dulu rumahnya uaknya yaitu Abah Aceng, Mbak ya. Aceng, ya. Tadi sudah izin dulu dan boleh kata Abah Aceng karena Abah Aceng itu punya keterbatasan tidak bisa melihat. Tidak Mohon bisa maaf. melihat. Kita langsung aja ekspor ke lokasi ya. Yuk. Jadi kali ini kita menuju ke candi. Iya, Kang Sapro, ke candi. Ini ya. Jendela. Nah itu rumahnya Abah Aceng, uaknya Neng Dewi yang tidak bisa melihat. Jadi kita melewatinya ke sini. Nah ini rumahnya uaknya Teh Dewi, yaitu Pak Aceng. Ini rumahnya seperti ini sahabat. Dan kita lanjut ke candi. Kalau Abah Aceng lewat ke airnya seperti ini sahabat, karena tidak bisa melihat gitu. Nah meraba begini sampai ke air ke candinya. Allahu Akbar. Licin. Ini bambu buat pegangan Pak Aceng ya Kang ya? Iya betul. Karena Pak Aceng Nah, tidak ini bisa kan melihat. Bambu buat pegangan Pak Aceng. Dikarenakan beliau kan nggak bisa melihat, jadi jalannya harus pegang bambu ini. Assalamualaikum. Nah, boleh bisa dilihat di sini. Ini adalah candi ya, candi buatan kata, tapi zaman dahulu gitu ya. Bisa boleh dilihat, dicek semua. Ini airnya sangat dalam sekali ya. Mungkin sekarang juga masih ada ikan gitu ya. Dulunya ditanami gitu ya. Nah ini dulu tempat Padepokan Pencaksilat di sini sangat ramai sekali karena banyak pengunjung juga yang jadi muridnya Abah atau almarhumnya Abahnya Neng Dewi gitu ya. Abah Jadi, Mud, Kang. Abah Mud ya, Ya. almarhum. Mudah-mudahan beliau yang membangun ini, Abah Mud, Abah Mahmud ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan didekatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Amin. Kita amin, doakan Allah. semuanya ini yang bikin oleh Bapak almarhum ini. Tiba-tiba hujan kan? Iya, ini hujan, memang hujan ini ya, hujan ya. Ini dan kita mungkin hanya sebentar saja kita eksplornya karena hujan. Ini bisa diterangkan ini MCK atau WC ya, buat BAB juga untuk yang datang para tamu yang ke sini, karena Bapak Abah Amud itu dan Bapak Aceng itu orangnya kayak ada suara. Assalamualaikum. Merinding loh. Nih, sini. Coba. Iya. Merinding. Assalamualaikum. Coba sebelah sana.
Kameramen sebelah sini, sebelah sini. Sok tidak apa-apa. Nah, coba boleh sok dilihat. Sok. Ada suara sih tadi sih sebelah sini gitu ya. Coba lihat. Sok aja bebas sok. Enggak sok. Enggak apa-apa sok. Boleh sok dicek. Itu tempat apaan bang? Nggak tahu sih. Itu bang. Boleh kesini lagi. Ini sebetulnya tidak sedahsyat di guha. Di sini hanya ada goib-goib biasa. Dan kita perjelas di sini memang menurut informasi di bawah ini memang ada goa katanya gitu ya. Kang Saprol ya, di bawah ini gitu ya. Di bawah ini cuman udah ditutup. Udah ditutup ya. Iya. Gitu. Karena dulunya katanya ada yang nggak tahu lah itu. Kalau di sini memang ini kabut sangat tebal sekali Kang Saprol ya. Apalagi ini lagi turun hujan. Sambil kita pelan-pelan karena hujan deras. Di sini tidak sedahsyat. Diam. Allahu la ilaha illallah. Jangan lari. Jadi di sini barusan ada suara ya sahabat ya. Kedebuk. Nah, di sini di dalam sini. Jangan, nah, kuraya seperti itu. Jangan lari gitu. Tenang Di sini saja, barusan tenang ada saja. suara kedebut pas mau diceritakan itu. Jadi di sini memang tidak sedahsyat seperti di goa. Nah, itu. Kita sambil pelan-pelan saja mundurnya. Jangan sampai lari, takutnya celaka gitu. Iya, nanti celaka. Iya, gitu. Dan kita hanya bisa menginformasikan seperti ini keadaannya karena ini hujannya sangat deras gitu. Boleh dari sini sok, nggak apa-apa nih. Saya tanggung jawab kalau ada apa-apa. Jadi kita bisa menerangkan. Enggak, sok, Barusan di pelan-pelan sana ada aja. suara-suara Kan nih sahabat nih. Ini kan Kedebuk, Kang Saprol kedebuk. juga Nah, kan di situ. pernah jadi muridnya salah satunya gitu ya. Cuman ini gelap. Gitu. Nah, di sini seperti goib-goib biasa di sekitaran sini. Nah, seperti itu. Kita santai saja gitu karena tidak ada apa-apa gitu. Jangan takutnya celaka gitu. Apalagi, ada apa sih? Burung. Wah, burung. Masya Allah. Burung apa? Woi, banyak. Apaan itu, Kang? Apa ya? Nih dari sini nih sahabat nih. Apa Ini barusan? barusan dari sini nih. Banyak banget apaan ya? Kunti atau apa? Kita tangkap Wallahu ya. alam ya. Ini, merinding. Diam, jangan lari, jangan lari, Tuh. jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Beneran ini mah beneran. Ini apaan? Tenang aja, jangan lari. Kita hadapi. Di pohon. Nah, tuh Ya. kan. Bisa sahabat denger kan? Bisa sahabat lihat. Ini apaan nih? Mana, goyang-goyang. Coba. Cek aja. Ih. Jangan takut. Kang ngeblur Kang ya Kang? Hah, ngeblur? Heeh. Dia ngeblur hejo. Nih di sini nih, di pohon salak ini nih. Ada suara. Yuk, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Apalagi ini hujan turun gitu ya. Ini apalagi pas hujan turun ya Kang ya. Iya gitu. Tapi sedikitnya kita sudah berinteraksi gitulah. Tidak apa-apa, santai saja. Ini barusan nih di sini nih Tadi Bang Gigi sampai lari ya. banyak yang berterbangan. Iya, Apaan tuh? biarin, nggak apa-apa. Kita jangan sampai jadi cowok pengecut. Tapi tadi mau lari kayaknya. Hah? Asli ini. Kang Jimmy juga pasti ketawa nonton ya. Bang Iki Mau ngobrol gak sama siapa? saya nggak bawa rokok. Hah? Ayo Nanti boleh. dibawa ini Sini. rokok. Nah, kita mau nemuinnya Abah Aceng. Iya, Di sini kuncennya. kuncennya. Ya, boleh. Ayo Heeh. kita ke dalam aja. Kita Assalamualaikum. bersilaturahmi ke Abah Aceng. Bapak Aceng damang. Nah, jadi kita mampir Emut ke keneh ka abi henteu.
Bu Aceng. Anu YouTuber. Damang. Alhamdulillah. Nuju naon? Assalamualaikum. Bapak Aceng teh. Lagi menuju ngelapan ieu bocor Waalaikumsalam. Bocor. Oh. Menuju ngelapan. Bala locornya. Mengakui Jadi balalokor. ini sahabat dan saya langsung silaturahmi ke Abah Aceng ini. Sok, mohon. Dan ini uaknya Neng Dewi. Jadi uak ya, Iya. uak. Jadi Bapak Aceng ini ada keterbatasan tidak bisa melihat jadi sahabat ya. Nah, kemarin juga saya sudah di konten kesini dan alhamdulillah ternyata Bapak Aceng sangat baik sekali gitu ya. Menerima saya juga, ngobrol-ngobrol di sini juga gitu ya sama saya gitu. Nah, jadi siapapun melihat keadaan Bapak Aceng ini yang mau membantu bisa lewat Kang Jimmy juga, nanti saya akan sampaikan juga gitu ya. Karena Abah Aceng di sini keterbatasannya seperti ini tidak bisa melihat sejak lahir ya Bapak Aceng ya. Usia 3 tahun ya Bapak Aceng ya. Nih kita ngobrol-ngobrol pakai mic dulu ya sambil ya Bapak Aceng. Itu bade naon ngabako? Iya, Ngebako. ngebako. Suka ngerokok naon wae Bapak Aceng? Saya mah apa aja asal ngebul. Asal ngebul nya. Sok resep kana bako naon eta teh? Saya mah Cik Ada ninggal bakona. bako Wah, duyung, ada bako duyung. bako duren, apa aja yang ada. Akan pulang, tapi barusan saya ke sana dulu sebentar Bapak Aceng. Ke Ke itu tuh ke mana? Ke air, ke kolam. ke kolam Ke empang. gitu. Nah, mau ngobrol-ngobrol sebentar nih Bapak Aceng. Kan Bapak Aceng di sini sekarang mungkin jadi sesepuhnya ya Bapak Aceng ya. Jadi Ya, insya Allah. ya jadi apa namanya kalau bahasa Sunda kuncennya biasa kuncen gitunya. Kan Bukan. ti payun mah abah moodnya Iya, iya. dilungsurkeun ka Bapak Aceng di dieu gitu. Iya, iya. Jadi sekarang mungkin jadi sesepuh di sini gitu ya. Iya, alhamdulillah. Dan tadi pas saya ke sana ya Bapak Aceng nih Ke bawah. ke sana dulu ke air saya teh ke ke air, iya. Cikahuripan di sana ada goha gitu ya. Oh iya, iya. Nah, Mhm. dan tadi saya memang sengaja ke sana saya ke air gitu. Iya, Tapi iya. saya tidak mau ketemu sama apa atau nggak mau tadinya gitu. Iya, iya. Coba dan saya nih pasti Bapak Aceng tahu lah gitu. Bahkan Iya. saya pas saya tadi ke sana Bapak Aceng pas ke Iya. air Cikahuripan Oh. dari sebelah sana ada dekat pohon besar itu Iya. dan bukan kayaknya tapi saya ngelihat gitu. Melihat Ada tiga jelas, iya. ada 3 sosok, ada yang seperti ular Iya. dan ada juga yang pakai ikat Iya. dan yang pakai pangsi hitam. Iya. Nah, tadi pas saya ke sana sampai merindingnya Bapak Aceng. Asli saya merindingnya. Iya, iya. Tapi mungkin nih menurut Bapak Aceng Iya. itu berbentuk apa sebetulnya Bapak Aceng itu? Itu ada beberapa buah ada yang berbentuk Apa? siluman ular. Oh, betul. Ada juga bentuk siluman harimau. Betul, sahabat. Terus ada juga yang apa namanya kalau bahasa Sunda mah kuntilanak juga ada. Betul, pas. Nah, Cocok. Nah, jadi gini Pak Aceng tadi Iya, iya. memang saya sengaja lah sengaja memberanikan diri. Saya akan coba gitu, tapi kan Mhm. tidak ada niat apa-apa atau Iya, apalagi jahat tidak saya mah ya. Bukan, iya, Ingin bukan. silaturahmi ke sini Iya, iya. dan dengan yang penunggu-penunggu di sini mudah-mudahan ini ngerokok Oh, iya, ini rokok silakan, udah aja silakan. simpan dulu. Ini rokok dulu sama Lagi. Bapak Aceng nih. Sok, Iya, iya. sambil ngerokok. Eta simpan heula simpen tah gitu sok. Hatur nuhun. Ya mah sambil ngobrolnya. Iya, iya, Nah, silakan. Jadi pas ke sana tadi nih ceritanya di dekat air Kahuripan. Iya. Ya. Iya. Pas ada sosok jadi persis itu ular Oh. tapi kayak naga. Iya, iya. Apakah betul itu sosok ular siluman ular? Iya, iya, Betul? Iya, betul. Betul. Kalau di sini seperti Betul, itu. sahabat.
Pas Dari saya, heeh. mulai sumber air sampai ke sana ke belakang. Gitu. Nah, terus lagi saya balik lagi nih Iya, ke goa. iya. Masuk saya coba-coba ke goa. Karena saya tidak takut karena di sini ada Bapak Aceng gitu aja. Bukan. Bukan. Asli ini sahabat, saya Karena- ini cerita. Saya mau buktikan. Saya lihat tadi apakah ditanyakan langsung ke Bapak Aceng, apakah menurut Bapak Aceng bagaimana. Yang pertama itu tadi kan seperti ular, siluman Iya, ular, betul? iya. Nah, dan saya pas masuk itu ke goa, Mhm. tadinya tidak ada apa-apa Bapak Aceng. Hmm. Masuk saya ke dalam gua. Nah, Kosong. kosong. Nah, tahu-tahu pas saya masuk, ada yang batu nemprak Iya. atau datar di sana Iya. itu, ada yang lagi duduk. Oh, Nah, iya. tapi pakaiannya seperti hitam, ke bawahnya pangsi, Mhm. dan tapi ke atasnya itu tidak pakai baju. Oh, iya, iya. Nah, itu penghuni di sana. Oh, Penghuni di sana. gitu. Nah, Kalau ininya Eyang Haji Kahfi ini. wow, Eyang Iya. Haji, aduh, Itu bangsa wilujeng. jin asli. Oh itu. Nah, Tapi saya, udah baik. tapi tidak apa-apa, betul. enggak. Malahan begini, Iya. sama saya teh, nggak mau disorot kamera tadi Iya, teh, iya. jangan. Jadi dia itu jangan, cenah. Iya. Jadi saya menghindar aja, Iya. nggak apa-apa. Nah, pas saya bercerita, ini Kang Saprol Mhm. mendengar suara, balik badan saya. Suara mendengung atau gimana? Nah, Iya. gitu. Mengangung. Gitu. Nah, Itu kalau bahasa kita mah itu nanya, itu nyapa. betul. Malah begini, saya juga bercerita tadi. Langsung saya dideteksi tadi. Iya. Heeh. Terus bagaimana ini Jadi, hasilnya? heeh. Jadi kata yang tadi itu, boleh ke sini dan terima kasih sudah datang ke sini, tapi Iya. mohon maaf jangan lama-lama. Begitu katanya. Heeh, gitu. Iya. Mungkin misalkan kalau saya lama-lama di sana mungkin takutnya ada apa-apa begitu. Iya. Tapi saya ngegubris aja Iya, suruhan dia. Iya. Nah, dia itu langsung ngejaga di mau keluar pintunya itu ada 3 gitu Iya, iya. penunggunya gitu Apa ya. namanya, di pintu gerbangnya. Betul. Nah, itu betul kan, Iya. sahabat ya? Iya. Saya bercerita tadi kan begitu Kang Saprol ya. Iya. Ada penunggunya di depan gerbang, ada yang duduk. Nah, ini salah satunya Bapak Aceng ini di sini itu yang pertama itu turunan dari sesepuhnya Abah Mud almarhum di sini. Salah satunya nurunnya ke Bapak Aceng ya. Iya, Di sini sebagai sesepuh di sini. Iya. Jadi bisa dibilang kuncen dan orang pintar juga, orang bisa. Alhamdulillah sering banyak yang datang tamu ke Abah Aceng ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebetulan untuk saat ini tidak ada ya. Lagi Mungkin sepi. besok ya. Iya, Mungkin Di besok. hari-hari tertentu Iya. Biasanya banyak tamu Abah Aceng di sini. Kalau menjelang Jumat Kliwon atau gitu. Selasa Kliwon. Iya. Nah, gitu. Alhamdulillah Banyak juga orang nih. yang ya itu mah hanya apa namanya, begadang. Begadang saja, puasa malam. Iya, Itu namanya puasa begadang, malam iya. itu ya. Nah, jadi itu pas pulang, saya memang tidak bercerita sama anak-anak nih, tidak. Iya, Takutnya malah lari gitu Iya, kan, iya, gitu ya. khawatir. Saya santai saja. Mhm. Nanti saya sampaikannya dekat rumah. Nah, Iya. saya penasaran, barusan sambil ke air ke sini. Iya, Nah, memang aura seperti biasa lah, tidak ada Iya. apa-apa gitu ya. Nggak ada energi apa-apa. Nah, pas yang pertama kali melihat ke sana sampai dekat MCK itu, dekat Iya. saung itu, Iya, pertama ada suara gitu ya. Nah, dilirik tidak ada. iya, Pas mau pulang nih anak-anak mau iya. lari ya, mau lari. Nih, kameramen nih Iya. mau lari, Oh. jangan lari. Sama saya Jangan. tidak apa-apa. Mhm. Saya tanggung jawaban begitu. Iya, iya. Takutnya celaka kan gitu. Ya, dideteksi lagi. Nantinya nggak ada ini, Oh, kita oh. yang celaka. Nah, gitu. Dan ada suara dari sana, terus ada suara seperti di air ya. Bum, begitu. Mhm. Gitu. Iya, itu kalau kita mah nyapa, nanya. Oh, gitu. Ya menyapa katanya Kalau- gitu sahabat kalau ya. bahasa kita mah. Gitu. Nah, terus mau pulang nih ke sini bercerita. Iya. Pas di sini nggak tahu ada apa.
kayak di pohon salak gitu. Iya. Kayak apa ya? Kayak ada ini, wurr. Kadang ada yang brrrr gitu. Oh iya, ya. Oh, Seperti oh. yang naburin pasir. Nah gitu. Tapi bergoyang juga. Iya, iya. Bergoyang gitu pohon salaknya. Sedangkan kalau digoyangkan sama orang, Iya. itu kan banyak durinya. Saya juga takut di sini ada durinya gitu. Tapi brrrr gitu. Kan itu di situ tempat mainannya. Oh gitu. Sampai Gitu yang sahabat ya. ada bambu sana. Oh. Itu tempat mainnya, tempat Gitu. hilir mudiknya. Jadi tidak apa-apa ya. Enggak, Itu enggak. tidak apa-apa. Karena Menyapa itu mah ya. iya, itu mah mayoritas di sini jin Islam banyaknya. Gitu Jadi menurut Bapak udah Aceng, bersahabat semua. gitu ya. Jangankan ke orang-orang di sini, ke tamu dari manapun yang Iya. sekiranya hatinya baik nggak bakal apa-apa. Paling Iya. paling itu ngajak bercanda itu atau nanya. Nah, gitulah. Jadi gitu, sahabat. Jadi saya sudah mendatangi ke sana ke Goa, terus ke candi buatan. Jadi terus langsung ditanyain sama Bapak Aceng. Jadi tahu apakah betul atau enggak. Kita hanya bisa membuktikan saja gitu. Keadaannya seperti itu. Katanya tidak ada apa-apa. Tapi memang bulu kuduk sama ini merinding saya tadi Bapak Aceng gitu ya. Waduh, ini mah Seperti sangat ada apa? Gitu. sangat tebal sekali. Nih takutnya nih kameramen mau lari-lari terus nih. Oh, jangan. Takutnya celaka gitu. Nggak bakalan apa-apa. Nggak apa-apa ya gitu. Takutnya menampakkan, untungnya tidak menampakkan, hanya suara-suara begitu gitu. Tinggal manggil aja. Iya, tinggal manggil aja kalau ada apa-apa. Kalau manggilnya apa? Udah aja gini. Oh, wah, Cara manggilnya. Coba bisa. wah, Nah, itu gimana? Nah, ini manggil saya kalau ada apa-apa begini. Nah, itu. Itu manggil siapa? Manggil saya. Manggil Bapak Aceng. Nah, itu. Kalau ada apa-apa di sekitaran sini bisa panggilnya Pak Aceng. Begitu. Nah, Jadi tidak ada. Langsung saya nyamperin. Gitu. Enggak, beneran. Bisa saya langsung sahabat. Nah, itu buat tanda kalau ada apa-apa kalau lagi di sini. Jadi, kalau saya dengar suara itu, saya langsung nyamperin. Meskipun Bisa. jauh juga gitu. Walaupun jauh. Oh, begitu sahabat. Kalau enggak ini, kalau di sini lagi repot, paling nyuruh orang yang menjenguk ke sana. Ke sumber suara yang tadi. Nah, Gitu ya. Jadi itu sahabat, ini alhamdulillah. Dan saya juga memang sudah beberapa kali ke sini. Yang pertama itu pernah di konten juga ke Bapak Aceng karena uaknya Neng Dewi ini kebetulan ya. Dan alhamdulillah sudah bisa silaturahmi lagi ke sini. Dan siapapun yang mau membantu buat Bapak Aceng memang tinggal di sini sendiri. Kalau makan suka diantarin sama adiknya yaitu mamahnya Neng Dewi ya. Yang di bawah sana gitu ya. Jadi kalau misalkan Neng Dewi dapat rezeki, alhamdulillah. Bapak Aceng juga bisa merasakan juga sahabat ya. Jadi saya tidak ikut makan juga. Nah gitu alhamdulillah juga ya. Kita sambil silaturahmi ke Bapak Aceng di sini juga. Dan siapapun yang mau membantu Bapak Aceng mau ke Neng Dewi. Nah seperti ini keadaan di malam hari gitu sahabat ya. Jadi bisa kita bayangkan ini di rumah-rumah terpencil ada 2 rumah. Ini rumahnya Bapak Aceng, uaknya Neng Dewi yang tinggal hidup sendirian. Sebatang kara seolah-olah tinggal di rumah sini sendirian. Hanya dikasih makan juga sama adiknya mamahnya Neng Dewi. Karena Bapak Aceng ini memiliki kekurangan atau keterbatasan tidak bisa melihat sejak lahir sahabat ya. Jadi sangat kasihan juga. Mungkin Bapak Aceng juga sangat ikhlas gitu ya. Kita masih bisa melihat ya Bapak Aceng. Jadi apa namanya, dusta apakah yang kita bisa apa? Hah? Iya pokoknya gitu ya. Jadi nikmat manakah yang kita kau dusta? Nah gitu. Jadi melihat Bapak Aceng sejak lahir umur 3 tahun
katanya dulu juga memang pernah Cana bisa melihat, tapi Bapak Aceng belum pernah merasakan kenikmatan bisa melihat Iya, panca inderanya sampai masih belum saat ingat. ini gitu ya. Sekarang juga tidak bisa melihat apapun, blank gitu ya. Kita mah masih bisa menikmati melihat suasana alam seperti ini, pohon-pohon seperti apa. Bapak Aceng hanya bisa melihat dengan hatinya gitu, atau Hanya diraba-raba. hanya diraba saja, hanya bisa merasakan saja. Tapi warna dan bentuk apapun tidak bisa merasakan. Jadi semua hitam. semua hitam, gelap, gulita. Mudah-mudahan Bapak Aceng di dunia seperti ini keadaan gelap, mudah-mudahan sebaliknya nanti di alam sana nanti Amin. mudah-mudahan diterangkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma amin. Tapi sangat sabar sekali dengan keikhlasan Bapak Aceng menerima keadaan seperti ini. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita obrolan di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat, Amin. mudah membuat sahabat juga semuanya gitu ya. Kita membantu bukan hanya orang-orang yang masih jag-jag gitu ya sahabat ya. Iya. Kitanya patut amin. juga membantu orang-orang seperti kekurangan, salah satu contohnya seperti Bapak Aceng juga ya. Mudah-mudahan Bapak Aceng ada rizkinya, banyak miliknya juga, mudah-mudahan banyak yang sayang, bisa merasakan seperti kasih sayangnya ke orang tua ke anak gitu. Amin. Mudah-mudahan Allahumma amin, ada ya. Amin. rezekinya buat Bapak Aceng. Siapapun juga yang mau membantu keadaan Bapak Aceng atau Neng Dewi juga nih, keadaannya seperti ini, tinggal di rumah atau kebun orang lain, tanah pemerintah, Tanah desa. tanah Iya, carik. cari. Nah, bisa menyandarkan Bapak Aceng seperti itu. Dan terima kasih juga pemerintah juga bisa memperhatikan warganya juga gitu, bisa tempat tinggal di sini, Iya, walaupun tidak bisa dimiliki. Begitu bisa untuk sahabat ya. ditempati sementara. Nah, ditempati sementara, tapi alhamdulillah mungkin Iya. turun temurun dari Abah Amud juga, Iya. juga dari dulunya diperbolehkan. Iya. Sampai Bapak Aceng juga tinggal ninggalin di sini gitu Masih ya. diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Mudah-mudahan lah ada rizkinya buat keluarga Neng Dewi juga, Amin. supaya bikin rumah juga. Amin. Nanti Bapak Aceng juga ikut ke Neng Dewi juga. Kalau di Amin, sini amin. kan siapa lagi yang mengurus Bapak Aceng selain mamahnya Neng Dewi? Amin. Begitu, Amin. ya. Amin. Masya Allah gitu ya. Dan begitu Bapak Aceng, insya Allah saya akan silaturahmi lagi kapan-kapan ke sini. Dan memang saya iya. nggak sengaja langsung, tapi saya penasaran nih, tadi takutnya anak-anak pada lari nih, makanya nih langsung tanyain ke Bapak Aceng Mau begitu. nengok. Gitu ya. Jangan lari-lari. Iya, jangan lari katanya Bang Iki. Di antara Tenang. saya itu Pak Aceng borangan lah. Borangan. Sama saya juga. Ini rokok buat Bapak Aceng. Gimana supaya Hah? borangan Bapak? Maksakan aja, Pak. Masakan aja. Ini rokok buat Bapak Melatih. Aceng. Ini rokok. Buat perbekalan di sana. Nanti ada lah di sana, ada warung nanti kalau pulang. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, iya. Bapak Aceng hatur nuhun, ini mic-nya Sama-sama. diambil dulu. Mohon Oh, maaf iya, ya, Bapak Iya, Aceng ya. silakan, boleh. Punten. Nah, jadi udahlah sahabat ya. Nanti mudah-mudahan ada rezeki buat Bapak Aceng, insya Allah. Nanti kalau ada rezeki saya akan sampaikan ke Bapak Aceng juga. Dan saya sekarang Bapak Aceng mau ke rumahnya Neng Dewi dulu. Mungkin sebentar, sebentar lagi akan pulang ke Sodong Hilir saya. Saya mau nginep di sini. Insya Allah kapan-kapan saya akan nginap, ngobrol-ngobrol Iya. tentang kebatinan sama Bapak Aceng. Sama nggak bisa apa-apa. Percayalah sama Bapak Aceng, ini orangnya orang suci. Bapak Aceng ini ya. Masya Allah, tabarakallah ini. Iya, jadi banyak tamu Bang Iki kesini. Kalau misalkan nih Bapak Aceng nih kameramen kebetulan jomblo nih, Iya, Bapak gimana Aceng, nggak Bapak laku-laku? Aceng. Boleh bertanya Bang Iki. Bukan jomblo, cuma belum waktunya. Belum waktunya. Tapi kira-kira kapan nih? Ini usianya udah berapa tahun? 22. Tuh masih kecil. Insya Allah sampai umur 24, 23 juga ada. Ada, amin. Apa namanya?
Tapi hari cewek mah banyak, tapi ini kayaknya nggak tahu pilih-pilih, nggak tahu gimana nih. Sepertinya pilih-pilih. Nah, pilih-pilih kameramen Bang Iki nih, pilih-pilih. Pilih mana yang pelem. Halo Kang Jimmy. Kameramen ada pilih-pilih Masya Allah. Tapi mudah-mudahan itu ya Pak Aceng. Amin, amin. Apa? amin. Wah, masih tuaan saya kamu udah hampir 48. Kelahiran 77 ya? 77 bulan 12 kalau nggak salah. Iya. Wah, Nanti insya Allah kapan-kapan saya akan menginap di sini nih. iya, iya. Kapan-kapan lah. Sekali liwetan. Ya, liwetan. Sekarang udah makan belum Bapak Aceng? Sudah tadi pagi. Oh, diantarin. Belum. Sekarang mau diantarin lagi nanti ke Neng Dewi. Oh iya gitu ya. Kalau dia nggak sibuk. Iya betul-betul. Tapi kalau ini saya juga masih kenyang. Iya. Oke gitu sahabat. Pokoknya sekarang saya mau pamitan sama Bapak Aceng. Kita kembali lagi ke sana karena ini hujan Pak Aceng. Hujan nih turun nih. Tadi besar sekali, lebat sekali ya. Iya, makanya kesini bocor. Bocor ya. Baru nengok. Boleh ke sana yuk. Ayo. Ayo Bapak Aceng hatur nuhunnya. Mudah-mudahan Bapak Aceng sehatnya. Oke.